Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 2 SD Impres Zero, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat ya belajarnya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fitriani SPD yang telah mengizinkan saya mengajar di kelas 2 yang sangat luar biasa. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Ya baik, pada hari ini kita belajar tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di rumah teman, pembelajaran keempat. Sebelum itu, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, yaitu Indonesia Raya, supaya menambah semangat kita adik-adik. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sekarang kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, siswa dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memainkan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak berirama 2 atau 3. Yang ketiga, siswa dapat mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan rinci. Yang keempat, siswa dapat menyatakan perkalian 2 bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Jadi, pada hari ini ada 4 tujuan pembelajaran ya adik-adik. Nyanyikanlah lagu berdayung. Nah, simbolnya lingkaran penuh untuk notasi 2 ketukan. Nah, setengah lingkaran untuk notasi 1 ketuk. Nah, berikan tanda sesuai jumlah ketukan pada lagu tersebut. Nah, sebelumnya kita akan bernyanyi ya adik-adik. Lagu berdayung. Meluncur di air
Ketukan pada lagu berdayung. Nah, perhatikan adik-adik simbolnya. Jika lingkarannya penuh dan ada titik di belakangnya, itu termasuk 2 ketukan. Nah, jika lingkarannya setengah dan tidak ada titik di belakangnya, itu notasinya 1 ketukan. Nah, jadi adik-adik, inilah jumlah ketukan pada lagu berdayung. Kita akan mencoba ya adik-adik. Masih ingatkah adik-adik apa saja yang digunakan bermain perahu kertas? Tentunya ada kertas, baskom, dan air. Nah, di antara benda tersebut, benda apa saja yang bentuknya tetap? Tentunya kertas dan baskom, itu bentuknya tetap. Itu sudah termasuk benda padat. Nah, benda yang bentuknya berubah apa? Tentunya air. Nah, disebut dengan benda cair. Ayo, lakukan kegiatan berikut adik-adik. Sifat-sifat benda. Nah, coba perhatikan alat dan bahannya yang diperlukan. Ada kelereng, air, pensil, sirup, minyak, gelas, dan botol air. Nah, coba lakukan cara kerjanya ya adik-adik. Masukkan kelereng ke dalam botol air mineral dan perhatikan bentuknya. Yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Yang ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang keempat, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Yang kelima, masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang keenam, pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. 7. Masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. 8. Pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. 9. Masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Ke-10. Pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. 11. Isikan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nah, adik-adik, di sini ada tabel ya. Nah, adik-adik coba perhatikan nama benda dan bentuk bendanya. Nah, di sini kalian kerjakan kelereng bentuknya benda apa? Tetap atau berubah? Nah, kalian kerjakan di buku kalian ya masing-masing. Jangan lupa foto dan kirim ke classroom. Kita akan membaca ya adik-adik. Nah, kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Ya, bentuknya seperti gelas ya Bu. Sekarang bagaimana kalau air dipindahkan ke dalam botol? Nah, bentuknya sama seperti botol Bu. Nah, bagaimana kesimpulan adik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya Bu. Nah, benar sekali nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, ayo menulis adik-adik, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Bagaimana bentuknya air jika dimasukkan ke dalam gelas? Nah, tentunya bentuknya air jika dimasukkan ke dalam gelas adalah menyerupai gelas. Yang kedua, bagaimana bentuknya air jika dipindahkan ke dalam botol? Tentunya bentuknya air dipindahkan ke dalam botol adalah menyerupai botol. Yang ketiga, bagaimana pula bentuknya air jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Tentunya adalah menyerupai mangkok. Yang keempat, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Benda yang sifatnya sama dengan air adalah minyak goreng, sirup, kecap, sampo, sabun cair, dan masih banyak contoh lainnya.
Kita akan berlatih adik-adik. Bagaimanakah perkalian yang tepat untuk gambar tersebut? Nah, gambar tersebut ada 4 kelompok. Nah, di dalam tiap kelompok ada 2 botol. Nah, jadi 4 dikali 2 sama dengan, kita hitung sama-sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah botol keseluruhannya ada 8. Nah, adik-adik, di sini ada soal. Nah, kalian kerjakan ya di buku kalian. Kita lanjut ya. Soal kedua. Di sini ada 6 kelompok lilin. Setiap kelompok ada berisi 3 lilin. Jadi 6 dikali 3 sama dengan berapa adik-adik? Yang ketiga, ada 2 kelompok bola basket. Nah, tiap kelompoknya itu berisi 5. Jadi 2 dikali 5 sama dengan titik-titik. Kalian jawab ya di buku kalian dan hasilnya kirim di classroom. Nah, coba perhatikan di sini ada boneka 3 kelompok. Nah, tiap kelompok berisi 3. Jadi 3 dikali 3 sama dengan titik-titik. Nah, adik-adik, jawablah pertanyaan berikut di buku kalian. Nah, kita lanjut ya, nomor 5. Benny membeli kelereng. Nah, kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Tulislah kalimat matematikanya adik-adik. Nah, yang ke B, tentukan hasilnya ya. Ada di hari ini kita ada 2 tugas ya adik-adik. Nah, kita lanjut. Nah, baik adik-adik, kita tadi sudah mempelajari bagaimana pada lagu menggunakan simbol dengan benar, dan juga teks yang berkaitan dengan keragaman benda dengan rinci, dan perkalian 2 bilangan sebagai penjumlahan berulang. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kakak mengakhiri, kita berdoa bersama-sama ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat adik-adik dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilau warzuqna ijtinabahu. Berdoa selesai. Sekian dari kakak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat.